Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast kita YN Curup, selamat datang di podcast berikutnya. Di podcast hari ini, maksudnya hari Jumat ya Pak ya. Hari Jumat. Hari yang mulia, hari yang penuh berkah. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang spesial. Kenapa spesial? Karena beliau adalah Kepala Pusat Kajian Budaya di YN Curup, Bapak Dr. Murnianto. Beliau di Curup Pak ya, tapi dulu memang cabang dari YN Palembang. Dan perbandingan agama S2 bahasa apa ya? Dari Universitas Bengkulu. Selanjutnya S3 beliau manajemen pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta. Sahabat podcast literasi kita yang Curup dimanapun Anda berada, tema kita pada hari ini adalah tentang pentingnya literasi informasi. Literasi informasi, sahabat podcast, banyak yang harus kita pelajari, kita pahami dan kita praktekkan sebenarnya. Literasi itu tidak hanya sekedar membaca ya Pak ya, tidak hanya sekedar menulis, tetapi karena kita juga mampu memahami dan menganalisis. Apalagi sekarang banyak beredar informasi hoax. Jadi kita tidak memiliki kemampuan yang bagus, kecakapan literasi bagus, khawatir nanti kita tidak mampu menganalisis dan filter informasi-informasi yang datang. Misalkan contohnya sahabat podcast dimanapun Anda berada, ada pesan di grup WhatsApp ya, ada pesan di grup WhatsApp kita jangan langsung meneruskan pesan tersebut ya Pak ya. Kita terlebih dahulu membacanya. Setelah kita membacanya, kemudian ya kita pahami. Kalau sudah sesuai dengan fakta kebenarannya ya baru kita teruskan ke grup-grup kita yang lain. Artinya perlu juga dianalisa. Betul Pak. Dan ini yang perlu kita bahas ya hari ini, karena juga seperti mahasiswa-mahasiswi itu kalau nulis makalah tuh Pak, kadang saya lihat tidak lagi melihat ataupun mempelajari dengan baik apa yang mereka tulis di makalah. Ya memang kalau kita lihat ada yang di copy misalkan dari internet, harusnya disebutkan di internet itu sumbernya dari mana, alamat web dari mana. Jadi memang makalah yang bagus itu ya ditulis kemudian disebutkan sumbernya dari mana. Jadi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik gitu Pak. Itu sahabat podcast literasi kita yang Curup. Kita mohonkan tanggapan dari Bapak Dr. Murnianto. Silakan Pak, terkait dengan literasi informasi ini. Terkait dengan literasi informasi, bahwa semuanya itu memang kita butuh ya, kita diperlukan untuk memahami berbagai macam persoalan-persoalan yang sekarang sedang kita hadapi. Terutama untuk seluruh kita sebagai dosen dan juga sebagai mahasiswa harus paham dengan literasi yang sedang berkembang ini. Nah, oleh karena itu dalam perkembangan itu ya komunikasi atau melalui WhatsApp dan segala macam, kita harus membaca, memahami dan memilah-milah apa yang harus kita dapatkan itu. Jadi kita tidak langsung begitu dapat kita sebarkan kepada orang lain. Iya betul Pak, betul. Ya, kalau kita sebarkan kepada orang lain mungkin isinya sedikit membahayakan. Nah, oleh karena itu ya diperlukan kesabaran kita. Jadi kita baca dulu, pahami,
arahnya kemana, tujuannya kemana. Betul. Nah, setelah paham kita kemana arahnya, baru Kita teruskan. Nah, kadang-kala itu tidak perlu diteruskan. Teruskan. Kenapa? Ya karena membahayakan. Ya membahayakan orang lain, menyesatkan. Betul. Ya. Padahal sebenarnya informasi pada orang lain itu memang betul harus kita sampaikan pada orang lain lagi. Tetapi informasi itu kadang-kala menyesatkan orang banyak. Apalagi informasi bohong ya, Pak. Informasi bohong, artinya menyesatkan orang banyak. Nah, itu yang tidak perlu kita kembangkan. Nah, kalau informasi itu bagus, ya untuk meningkatkan sains orang, ya ilmu pengetahuan, katakanlah iptek dan imta. Betul, Pak. Ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan ketakwaan kita, itu harus disebarkan. Nah, kalau yang menyangkut pribadi, ya kalau yang privasi, Pak, ya menyangkut orang ya jangan. Oleh karena itu ya diperlukan kejelian kita terhadap informasi yang kita terima dari orang lain. Betul. Itu kata-kata kunci bisa kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Murnianto. Yang pertama, setiap pesan yang datang kepada kita itu harus kita cek ya, Pak. Cek dulu. Harus kita cek kebenarannya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengecek pesan tersebut? Ya tentunya kita harus belajar, Pak. Kita pelajari, kita pahami. Kalau memang informasi ini sifatnya publik, ya kita sebar. Tetapi kalau memang pesan ini sifatnya pribadi, ya jangan kita sebar, Pak. Betul. Jangan kita sebar. Kemudian yang ketiga, pesan yang menyesatkan itu adalah pesan-pesan yang bohong, Pak. Pesan-pesan bohong yang tidak memiliki kebenaran dan bahkan bisa menyesatkan. Jadi perlu kita sebenarnya kaum akademik ini lebih lihai dan teliti, Pak ya. Teliti pesan apa yang datang kita baca, kemudian kita lihat kalau memang sifatnya baik, kemudian bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, ya kita share. Ya kan, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, balighu anni walau ayat. Ya sampaikanlah walaupun satu ayat. Ya kalau informasi itu mengandung manfaat, mengandung ilmu yang berkah, ya harus kita sampaikan, Pak. Jadi orang bisa lebih mendapatkan ilmu pengetahuan dan bisa mengubah supaya lebih baik tentunya. Baik sahabat podcast literasi Yain Curup, ada lagi yang menarik sebenarnya terkait mengenai literasi informasi ini, Pak. Yaitu media sosial, Facebook lah kita buat salah satu contoh. Lagi digantungi. Lagi gantungi anak-anak milenial. Sekarang media sosial ini tidak hanya lagi sekedar menyampaikan informasi melalui status gitu kan. Tetapi jualan juga sekarang, Pak. Lagi digantungi semuanya. Dan semua berbagai bentuk. Jadi jualan. Dan bahkan ya memang jualan di media sosial itu lebih efektif ya. Lebih efektif dan efisien, Pak. Jadi kalau teman kita sampai 1.000, 2.000 kan, 3.000 bahkan lebih, berarti orang yang menerima pesan kita melalui Facebook itu berarti banyak. Jadi gimana tanggapan Pak Dr. Murnianto terkait mengenai peran media sosial ini dalam informasi? Kalau kita lihat bahwa kondisi perkembangan sekarang itu, ya mau tak mau, setiap kita harus mengikuti perkembangan. Iya, betul Pak. Jadi siapapun orangnya, terutama di kampus kita, mau media sosial itu mau. Cuman lagi isi medianya itu. Iya, betul. Kontennya berarti. Kontennya itu yang perlu diperjelas. Iya. Artinya diperjelas tentang apa yang kita sampaikan itu tidak menyesatkan orang lain. Iya, betul. Isi media itu bagaimana sama-sama dapat sama-sama menguntungkan. Sama menguntungkan, tidak merugikan orang lain. Sehingga apa?
Nah, mudah-mudahan keuntungan-keuntungan dari media-media yang kita sampaikan itu memberikan pertama manfaat kepada orang banyak. Iya, iya. Nah, yang kedua ya memberi juga penjelasan-penjelasan pencerahan kepada orang banyak. Sehingga apa, dengan pencerahan, dengan yang kita sampaikan, komunikasi kita itu melalui media tadi, ya dengan informasi itu lebih cepat dari yang biasanya. Ya, kalau dulu kita agak susah. Iya, betul. Ya, agak susah menyampaikan informasi pesan. Iya, informasi pesan itu. Sehingga sampai berapa hari baru sampai. Iya. 3-4 hari. Nah, ini sekedar beberapa sekejap saja sudah sampai informasi. Hitungan detik berarti. Hitungan detik. Nah, jadi itu kekuatan dari informasi itu. Ya, jadi semua orang sekarang menggunakan media. Betul. Ya, di mana saja. Iya. Jadi media-media yang digunakan itu adalah memberikan informasi, memberikan manfaat kepada orang banyak. Ya, tujuannya apa? Ya, biar secepat mungkin orang itu tidak susah lagi membaca, tidak susah lagi ini. Tapi dengan media-media yang kita sampaikan itu sudah paham. Oh, ini maunya. Nah, ini maunya. Iya. Dengan media-media itu. Nah, sehingga apa? Dengan media-media itu mempercepat, memperkaya hasanah budaya kita untuk membaca, hasanah kita untuk menyampaikan informasi ilmu pengetahuan. Iya. Jadi dengan kita meningkatkan ilmu pengetahuan, insya Allah meningkat juga keimanan ketakwaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kekuatan ilmu ditambah dengan kekuatan keimanan. Iya. Jadi dibarengi. Tapi kalau ilmunya bagus, keimanannya nggak kuat. Iya, imannya nggak kuat. Nah, ini bahaya juga. Jadi kedua-duanya harus kuat. Iya, betul. Orang itu bagus ilmunya, dikuatin juga. Iya. Keimanannya. Iya. Sehingga kuat imannya, pasti medianya bagus. Kenapa? Isinya berbobot. Isinya berkaitan dengan keimanan. Ya, tapi kalau nanti media-media itu ya kurang bagus, kurang kuat, nah ini agak menyusahkan orang banyak. Iya, betul. Jadi harapan dari media-media yang kita buat, konten yang kita sampaikan itu memberikan efek yang besar kepada mereka agar mereka ya lebih meningkat lagi ilmunya. Nah, termasuk juga yang buatnya, yang menyampaikan yang tidak. Ya, kira-kira kalau seperti itu. Ya, nampaknya ini kecil, tapi artinya besar dalam media. Ya. Jadi saya rasa media sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Tepat sekali Pak Dr. Murnianto. Memang ya informasi itu bisa disampaikan ya harus menggunakan media Pak ya. Media salah satunya yang efektif dan efisien itu menggunakan media sosial tadi. Ya, media sosial itu juga harus punya peraturan juga Pak ya. Jangan memang memposting sesuatu yang tidak layak Pak kan. Betul. Jadi kita ketika memposting itu ya harus dipikirkan dulu. Harus dilihat dulu bagaimana isi dari yang akan disampaikan. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Murnianto, saya menangkapnya ada 3 hal juga nih Pak. Yang pertama, pentingnya peran media sosial dalam menyampaikan informasi. Betul. Dan sangat efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, pentingnya membuat konten yang bagus sebenarnya Pak. Sehingga nanti dengan konten ini baik dia pesan kalimat pesan melalui gambar, video, bisa menambah ilmu pengetahuan orang lain. Orang yang nonton, orang yang baca pesan kita. Kemudian yang ketiga ini cakap ataupun memiliki kompetensi dalam menggunakan media secara baik Pak. Mulai dari Facebook, kemudian Instagram, Twitter. Jadi media itu kita buat sebagai alat untuk menyampaikan kebaikan baik. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Amin. Melalui media sosial. Ya. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan melalui media sosial. Baik sahabat podcast literasi kita yang curug dimanapun Anda berada. Demikian pertemuan kita nih Pak. Walaupun dikit tapi bermanfaat. Insya Allah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Murnianto
Kepala Pusat Kajian Budaya Pak ya, Ya. LP2M YN Curug. Insya Allah kita sambung lagi dengan tema-tema menarik lainnya. Amin. Terima kasih Pak Dr. Murnianto. Sama-sama Pak. Demikian, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Hari ini hari Jumat yang penuh berkah. Mari kita tingkatkan keilmuan kita dan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Saya Dr. Sumarto, kita jumpa di tema-tema berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Amin.